Praksi Samarinda, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah semester 6. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah desentralisasi dan otonomi daerah yang diampu oleh Ibu Haji Siti Aisyah, SPDSH MMMH. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan beberapa poin penting dalam konteks administrasi publik dan pemerintahan otonomi daerah. Yang pertama yaitu otonomi daerah. Otonomi daerah mengacu pada pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan lokal sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan desentralisasi. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Yang kedua yaitu desentralisasi daerah. Desentralisasi daerah adalah proses penyerahan kewenangan, tanggung jawab, dan sumber daya ke pemerintah daerah dari pemerintah pusat. Ini dapat mencakup transfer kekuasaan dalam berbagai bidang seperti administrasi keuangan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kajian tentang ekonomi dan desentralisasi daerah ini mencakup beberapa aspek, yaitu diantaranya ada yang pertama aspek hukum, yaitu mengevaluasi kerangka hukum yang mengatur otonomi dan desentralisasi daerah, termasuk konstitusi, undang-undang, dan peraturan daerah yang relevan. Yang kedua ada aspek kebijakan, yaitu menganalisis kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait dengan implementasi otonomi dan desentralisasi seperti dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan, pembangunan ekonomi, dan layanan publik. Selanjutnya ada aspek keuangan, yaitu menilai mekanisme pendanaan bagi pemerintah daerah termasuk alokasi dana transfer dari pemerintah pusat serta kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola dan menggunakan sumber daya secara efisien dan transparan. Selanjutnya yaitu ada aspek sosial dan ekonomi, yaitu mengidentifikasi dampak otonomi dan desentralisasi daerah terhadap kesejahteraan masyarakat, inklusi sosial, pembangunan ekonomi lokal, dan pengurangan disparitas antar daerah. Yang terakhir ada aspek manajerial dan kapasitas, yaitu memeriksa kapasitas administratif dan manajerial pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan otonomi dan desentralisasi, termasuk kemampuan dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi program dan proyek pembangunan melalui kajian komprehensif tentang otonomi dan desentralisasi daerah. Dapat diidentifikasikan tantangan, peluang, dan strategi untuk memperkuat pemerintahan lokal, meningkatkan partisipasi publik, dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Baik, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.